Para sahabat sehat, di tengah-tengah serial kita membahas masalah tumor kandungan, saya teringat beberapa hari yang lalu kan ya, tanggal 14 November tepatnya, itu merupakan peringatan Hari Diabetes Sedunia. Tentunya sudah tidak asing ya kalau kita menyebutkan kata diabetes mellitus atau bahasa awamnya itu kencing manis. Nah ya, jadi kencingnya manis gitu ya. Karena ini berkaitan, ada lagi yang mengatakan ini penyakit apa? Gula ya, penyakit gula. Jadi 14 November kemarin itu diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia, di mana temanya ya, mengambil tema itu adalah diabetes across life stage. Artinya diabetes di segala fase kehidupan kita ya. Jadi tidak mengenal itu anak kecil, dewasa muda, dewasa, mungkin lansia. Jadi di setiap fase kehidupan itu ada atau bisa saja terkena yang disebut penyakit diabetes atau kencing manis. Kita tahu kalau dari arti katanya kan diabetes itu berkaitan dengan kencing ya, jadi buang air kecil. Kemudian kalau mellitus itu kan apa? Rasa manis. Jadi makanya istilahnya kan penyakit gula, kencing manis ya bahasa Indonesianya. Oke para sahabat sehat, kenapa kok saya merasa ini perlu saya sampaikan? Jadi walaupun serial tumor kandungan ini belum selesai, kita sisipi ya satu edukasi mengenai ini, karena para sahabat sehat tentu pernah mendengar istilah apa? Diabetes mellitus is the mother of all diseases. Artinya kencing manis itu merupakan ibu atau induk dari berbagai macam penyakit. Nah, kenapa disebut ibu atau induk? Artinya dari penyakit kencing manis ini bisa melahirkan banyak anak, artinya banyak penyakit yang macam-macam itu tadi. Nah, para sahabat sehat, kenapa kita perlu nih ngobrol sehat tentunya mengenai hal ini. Jadi kita nggak boleh sekedar, wah kencing manis toh penyakit keturunan, mana bisa dihindari. Nah, nanti saya berikan tips dan triknya bagaimana kita menyikapi supaya kita tidak terkena kencing manis atau paling tidak terjadi komplikasi yang cukup serius. Oke, jadi yang disebut dengan melahirkan anak-anak atau menyebabkan penyakit yang macam-macam itu tadi, karena komplikasinya itu bisa macam-macam ya. Jadi ke semua organ tubuh bisa. Mulai dari jantung, mungkin apa mata, mungkin syaraf, mungkin juga ginjal, dan yang lain-lain. Para sahabat sehat pernah mendengar istilah neuropati, artinya tentunya kelainan pada syaraf. Nefropati, kelainan pada ginjal. Retinopati, pada retina, pada mata. Kardiopati atau kardiomiopati, pada jantung. Juga kita sering mendengar bahwa kalau kencing manis identik dengan apa? Infeksi, kalau luka sulit sembuh dan sebagainya. Juga bisa menyebabkan kelainan pada apa? Kelainan pada ini otak atau syaraf atau demensia atau apa ya? Gangguan ingatan, itu pun bisa. Jadi sekali lagi, the mother of all diseases artinya itu tadi. Kita dengar ini tidak usah takut, tidak usah apa parno, tapi kita sekarang belajar bagaimana untuk menyikapi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ini. Yang pertama, ya, kita udah tahu nih bahwa dampaknya bisa menyebabkan kerusakan organ secara sistemik, secara menyeluruh, baik itu makrovaskuler, mikrovaskuler, itu maksudnya pembuluh darah begitu. Kita juga tahu bahwa diabetes ini bisa berpengaruh pada organ apa? Spesifik. Jadi misalkan jantung, misalkan apa? Otak itu stroke katakanlah, pada mata juga, pada ginjal juga. Jadi karena kita sudah tahu komplikasinya bisa luas ya, bisa jadi macam-macam itu tadi. Sekarang yang penting untuk kita bukan tahu itu komplikasinya apa, tapi yang penting adalah bagaimana kita mencegahnya. Tuh ya. Sekali lagi mencegah itu lebih penting daripada mengobati ya. Jadi kalau sudah saya katakan prinsipnya itu ada dua ya para sahabat sehat. Yang pertama adalah mengontrol gula darah supaya stabil sehingga menurunkan resiko komplikasi.
Nah, dengan cara bagaimana? Nah, itu yang penting kan ya. Mengontrol gula darah bukan sekedar tiap hari ditusuki, diperiksa kadar gulanya, tapi tentunya kita bisa merubah pola hidup kita yang mohon maaf kurang sehat itu menjadi pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat itu menyangkut tidak hanya pola diet kan sudah pernah saya jelaskan, tapi juga olahraga. Nah, bagi penderita diabetes, pola diet itu sangat penting. Banyak yang merasa mungkin hopeless atau putus asa, udah saya udah nggak makan gula, saya nggak makan nasi, toh kadar gula saya tetap saja tinggi. Padahal tidak sekedar pola diet, juga masalah olahraga. Jadi kalau saya katakan tadi diabetes juga merupakan penyakit genetik, kan kalau sudah ngomong genetik kan nggak ada yang bisa menolak ya, tidak bisa minta, tidak bisa menolak. Artinya gini, kita tidak pernah tahu kita dilahirkan dari seorang ibu atau ayah bagaimana. Seperti saya, katakanlah ibu kandung saya almarhum, beliau menderita kencing manis ini diabetes sejak umur masih ya belum 50 tahun, 40-an. Tapi karena beliau apa? Patuh terhadap nasihat dokter, dietnya pun bagus, olahraga walaupun hanya berjalan kaki juga teratur. Beliau panjang umur ya. Beliau dipanggil Tuhan usia 79 tahun. Jadi sekali lagi jangan merasa, aduh kalau udah kencing manis nggak ada obatnya. Salah ya. Dengan pola hidup sehat itu bisa dicegah komplikasinya. Nah, sekarang kalau sudah tahu bahwa itu bisa dengan mengontrol gula darah, mencegah atau menurunkan terjadinya komplikasi, monitor itu baik tekanan darah, kolesterol, ya kadar gula itu pun rutin harus dilakukan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pola hidup sehat tidak hanya pola diet, pola istirahat cukup, pola pikir ya, tidak boleh stres ya. Jadi sekali lagi hati yang gembira adalah obat itu benar banget ya. Jadi sekali lagi olahraga tidak boleh mager. Kita perangi obesitas. Kalau sudah diabetes jangan obesitas ya, harus berat badan ideal. Kemudian kalau sudah kontrol itu kan selalu pasien-pasien mohon maaf ya, pasien-pasien yang mengalami kencing manis diabetes itu kadang-kadang bosen. Aduh dokter saya bosen minum obat kok seumur hidup. Atau saya harus suntik insulin. Tolong nurut terhadap nasihat dokter. Kontrol rutin dokter itu tentu menyarankan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Nggak mungkin dokter itu akan membuat sengsara pasiennya ya. Pengen pasiennya sembuh. Kebahagiaan tersendiri bagi seorang dokter bila mendapati pasiennya sembuh. Oke ya para sahabat sehat. Saya pun walaupun dokter kandungan, ada beberapa pasien saya, dokter kalau saya punya kencing manis saya nggak boleh hamil ya. Nah itu pun tidak benar ya. Memang ada yang disebut diabetes gestasional. Kencing manis yang hanya dialami saat hamil itu ada. Tapi ada juga yang tidak. Jadi memang memang sebelum hamil pun memang dia punya kencing manis. Selalu saya katakan, ayo rawat bersama dengan dokter penyakit dalam, ya. Dikontrol kadar gulanya. Bisa dengan obat, bisa dengan suntik insulin. Kalau semuanya itu sudah teratur, stabil, boleh hamil. Tapi dengan juga pantauan yang ketat. Saya sebagai dokter kandungan selalu agak cerewet nih. Sudah kontrolkah ibu bulan ini ke dokter penyakit dalamnya? Seperti itu. Saya berikan singkatan supaya kita mudah mengingat tentang apa yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Kita ingat kata gula ya, gula itu kan GULA. Nah ini bisa jadi singkatan supaya kita lebih waspada ya. G-nya ya, gula ya, G-nya itu gaya hidup sehat. Tadi sudah saya jelaskan ya, pola hidup sehat, gaya hidup sehat, menyangkut pola diet, pola istirahat, pola pikir. Olahraga juga termasuk di dalam gaya hidup sehat. Yang kedua, U ya, gula ya. G-nya gaya hidup sehat, U-nya ukur gula darah secara akurat ya. Gula darah tidak hanya ditusuk gula darah sesaat, tapi juga perlu yang gula darah puasa 2 jam setelah makan dan sebagainya. Jadi harus diukur secara akurat. Itu U-nya ya. Kemudian L-nya lakukan terapi atau pengobatan sesuai nasihat dokter ya. Lakukan, jadi turuti nasihat dokter Anda. Kalau harus suntik insulin ya nggak apa-apa, kalau harus minum obat ya oke, diet ya iya, jangan mohon maaf seenaknya sendiri. Udah saya bosan minum obat, saya nggak mau minum obat, pokoknya saya nggak minum gula, nggak bisa. Itu yang nggak bener kan insulinnya, apa pankreas kita ya. Jadi walaupun sudah nggak minum gula kok kadar gulanya tinggi ya sekali lagi bukan semata-mata karena
salah minum gula tadi ya. Sudah dapat 3 ya. Gula ya. G, gaya hidup sehat. U, ukur tekanan darah dengan akurat. L-nya lakukan terapi sesuai dengan nasihat dokter. A-nya ya, A yang terakhir adalah awasi komorbid dan komplikasi. Maksudnya waspada. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa oh iya sih ibu saya ini kencing manis ya, saya karena umur saya sudah sweet juga, bukan sweet manis ya, sweet dak gitu. Jadi kita harus hati-hati, komorbidnya ada, kemudian olahraganya harus, kemudian dietnya juga nggak boleh sembrono, dan komplikasi. Jadi awasi, jangan sampai luka dikit tuh biarin aja, luka dikit tuh jangan. Karena kalau punya kencing manis, luka sedikit bisa jadi lebar ya. Jadi sekali lagi awasi apa komorbid dan komplikasi. Jadi sekali lagi, ingat gula, itulah hal yang harus kita lakukan. G, sekali lagi saya ulangi apa? Gaya hidup sehat. U, ukur gula darah secara akurat. L, lakukan terapi sesuai nasihat dokter. Dan A, awasi komorbid dan komplikasi. Oke, dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia ini, di mana diabetes bisa terjadi di segala fase kehidupan, diabetes across life stage. Kita jangan kecil hati, yang penting tetap semangat, tetap sehat, dan apa? Sukacita. Salam sehat.